Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sholat berjamaah, dan kemudian akan kita lanjutkan dengan sedikit tausiah atau bahasan terkait dengan bab hidup sesudah mati. Bapak-bapak dan ibu sekalian, di pekan kemarin kita sudah membahas tentang dahsyatnya saat tibanya ajal. Dahsyatnya saat tibanya ajal. Nah, malam hari ini kita mencoba untuk melanjutkan bahasan kita tentang alam kubur atau alam barzah. Jadi alam kubur atau alam barzah ini adalah sebuah terminal awal menuju perjalanan panjang kita. Jadi seperti yang pernah kita bahas pada waktu itu, jadi setelah alam kubur kan ada peniupan sangkakala, ada kehancuran alam semesta beserta seluruh isinya. Di alam kubur ini terminal. Di situ kita menunggu datangnya hari kiamat. Nah, kalau masalah lamanya, panjangnya, kita tidak tahu. Yang jelas, ini sangat menarik sekalian dan patut menjadi renungan bagaimana kondisi jiwa-jiwa yang ada di alam barzah. Karena kondisi manusia atau jiwa di alam barzah ini sekaligus bisa menjadi gambaran bagaimana kita kelak di hari akhir. Jadi gambarannya di situ. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan sebagai satu peringatan dari hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu membuat satu analogi atau perumpamaan. Jadi beliau ini menggambar satu kota. Di dalam kota ini ada satu garis tebal yang garis ini melampaui kotak tersebut. Nah,
kemudian di sepanjang garis itu ada garis-garis kecil. Di kotak ada garis yang tebal, panjang, dan ini melampaui kotak tadi. Nah, kemudian ada garis-garis. Nah, kotak ini adalah ajal kita, jatah hidup kita. Sementara garis yang melalui ajal kita ini atau melampaui ajal kita ini adalah angan-angan. Cita-cita, harapan. Sementara garis-garis ya, yang kecil-kecil tadi itu adalah halangan-halangan, hambatan-hambatan. Nah, seringkali saudara sekalian, angan-angan kita, cita-cita kita, keinginan kita ini melampaui jatah hidup kita. Ya, banyak sekali cita-cita ya, ragam keinginan, angan-angan ya. Ingin memiliki rumah ya, ingin memiliki kendaraan yang bagus, ingin memiliki perhiasan emas, perak, ini keinginan-keinginan. Nah, ini angan-angan. Nah, angan-angan inilah yang kadang-kadang melalaikan tujuan kita yang sebenarnya. Angan-angan kita ini seringkali juga belum tercapai meskipun kita sudah dapat. Gambarannya seperti itu. Nah, sementara garis-garis ini adalah rintangan-rintangan. Ya, rintangan-rintangan yang harus kita lewati. Ada sakit, ada kemiskinan, ya, terlilit hutang, ya, terus kemudian terlibat penipuan, kezaliman, dan lain-lain. Ada rintangan-rintangan yang memang harus kita sampai, harus kita lalui. Rintangan satu kita lewati, dua kita lewati. Maka untunglah kita yang menyadari dan memahami tentang orientasi kehidupan. Seperti yang pernah saya sampaikan yang pekan kemarin, jangan sampai kita terlambat seperti kata Imam Ali, an-nasu niyamun idza matu intabat. Manusia itu kalau masih hidup itu kaya wong turu. Tapi dia baru tersadar ketika dia meninggal. Jangan sampai kita ini baru tersadar ketika melihat malaikat maut di hadapan kita. Kita baru tersadar ketika malaikat nungkar nangkir sudah menanya kepada kita, man rabbuka, man atau ma dinuka, apa agamamu. Kemudian ma kita buka, baru tersadar. Nah, ini kita sudah terlambat. Nah, oleh sebab itu memang Rasulullah ini sering kali mengatakan dan mengingatkan aksiru zikra hadhimil ladzat, yakni dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah oleh kalian mengingat perusak kelezatan, yaitu sedang membahas tentang kematian. Kita sedang membahas tentang alam barzakh. Nah, terus sekalian, ketika kita nanti berada di alam kubur, tidak ada yang bisa menolong kita. Kecuali amal soleh kita. Kecuali kebersihan hati kita. Kecuali kemurnian iman di dalam dada kita. Nah, ini yang bisa menolong kita. La yanfa'u malun wala banun
illa man atawah biqalbin. Harta yang kita bangga-banggakan, rupa wajah ya, yang kita banggakan, keturunan, ya, anak, pengikut yang banyak yang kita banggakan itu tidak ada manfaat, tidak ada gunanya, tidak menolong. Kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dan Nabi yang seringkali kita ini baru tersadar ketika, oh ternyata yang terpenting itu adalah ternyata yang terpenting adalah bacaan Al-Quran. Ternyata yang terpenting adalah sholat. Kan kalau masih hidup ini, koyo-koyo itu duit itu pun. Ya gitu. Kan maksud saja ya. Tapi maksudnya ya penting. Tapi jangan sampai kemudian kecintaan kita itu kepada harta itu melalaikan. Sehingga kita menempuh segala cara agar mendapatkan. Coba ini saya akan bacakan, memang ini agak panjang ya. Ini hadis ini ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya, diriwayatkan dari Ar-Bara' bin Azif bahwa Rasulullah SAW pernah berkata. Apa kata beliau? Ya, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa. Demikian beliau sabdakan 2 atau 3 kali. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin yang meninggal dunia dan menghadap alam akhirat, nah dia ini akan ditemui oleh beberapa malaikat. Orang beriman ya. Beberapa malaikat dari langit akan turun dengan wajah putih bagaikan mentari. Mereka membawa kafan dari surga yang wangi. Jadi, kalau orang mukmin yang mau meninggal itu, ya, sakaratul maut ini yang akan dijemput oleh para malaikat. Yang malaikat itu kemudian membawa kafan yang putih dan baunya wangi. Sehingga saat malaikat Israel ya yang mencabut nyawa, malaikat apa? Israel ya, itu mencabut nyawanya, kemudian nyawa itu mengalir dari tubuhnya seperti air, airnya langsung ditadai, langsung ditangkap, langsung dimasukkan atau langsung diletakkan dalam kain kafan itu. Nah, nanti ya setelah diletakkan di kain kafan, ya, kemudian dibubui wangian, maka naiklah malaikat itu membawa ruh tersebut. Setiap kali melewati sekelompok malaikat, ini malaikat bertanya, ini ruhnya siapa? Siapakah ruh yang baik ini? Malaikat-malaikat yang membawa ruh tadi menjawab, oh ini ruhnya fulan bin fulan. Bukan nama panggilan yang terbaik di dunia itu. Kemudian malaikat ini meminta izin untuk dibukakan pintu. Dia mau melampaui langit dunia, nanti dia minta izin. Nah, kemudian nanti dibukakan. Dan dia dielulukan oleh para pengantar mereka di langit berikut hingga mereka sampai ke langit itu. Ini kalau ruhnya orang yang
Kemudian Allah berfirman, tulislah catatan amal hambaku ini dalam Iliyin. Iliyin adalah langit yang tertinggi karena berasal dari kata al-ulu, uluun ini tinggi. Nah, al-Iliyin ini adalah langit yang tertinggi. Dan setelah itu kata Allah, kembalikan ia ke bumi, ke dalam jasadnya. Setelah ruh tadi dibawa oleh para malaikat, ya, kemudian sampai ke langit yang ketujuh, ya, terus kemudian amalnya dicatat di Iliyin. Nah ini jasad nanti diturunkan lagi ke ruh tadi dikembalikan lagi ke bumi dan dikembalikan ke jasadnya. Jadi setelah kembali ke jasadnya, ini datanglah dua malaikat. Itu malaikat apa? Kan nanti dalam hadis itu disebutkan akan ditanya, ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu kalau orang beriman ini akan lancar menjawabnya. Allahu Rabbuna, Allah Tuhanku. Terus kemudian ditanya juga, madinuka, apa agamamu? Dini Islam. Agamaku adalah Islam. Siapa lelaki yang diutus kepadamu ini? Orang itu menjawab lagi, dia adalah Rasulullah. Kedua malaikat itu bertanya lagi, dari mana engkau mengetahuinya? Lelaki itu menjawab, saya membaca kitabullah. Saya mengimani kitab itu dan membenarkannya. Lalu datanglah suara berkumandang, sungguh benar apa yang dikatakan oleh hambaku. Yang dibentangkan sekalian tilam dari surga dan dibukakan pintu menuju surga itu. Di dalam alam barzah, di dalam kubur orang beriman itu, nah ini dia dibukakan pintu menuju surga. Jadi dia bisa memandang surga. Sehingga kan kalau di dalam doanya itu jadikan kuburnya taman di antara taman-taman, dia bisa melihat. Lalu datanglah lelaki dengan wajah rupawan dan pakaian yang indah juga berbau wangi. Orang itu bertanya, siapakah engkau? Lelaki itu menjawab, saya adalah amal solehmu. Orang itu kemudian berkata, ya Robbi, tegakkanlah hari kiamat sehingga aku kembali kepada keluargaku dan di. Ini kalau orang yang beriman. Jadi ya, ketika ditanya, lancar jawabnya. Wapalno, man robbuka, siapa tuh hafalno. Tapi dia kurang sungguh-sungguh di dalam menegakkan syariat. Ya sulit ya sekali ya, sulit ya. Karena kemudahan jiwa-jiwa nanti di alam barzah ketika menjawab pertanyaan tungkar nangkir itu ya tergantung juga dengan kesungguhan dia di dalam hati, memurnikan tauhidnya, ya, membersihkan jiwanya, ya, kemudian juga melakukan amal soleh. Tapi jika orang-orang yang beriman tadi dia mampu menjawab, ya, kemudian muncul ya, lelaki yang tampan, rupawan, ya, ketika ditanya siapa kamu, saya amal soleh. Jadi amal soleh kita ini nanti berubah jadi wong sing ganteng, rupawan, yang menyenangkan.
Dan dia ditunjukkan tempatnya kelak. Sehingga dia, ya Allah, segera datangkan hari kiamat. Malah begitu. Karena apa? Karena dia ingin segera masuk surga. Saya menemukan satu tulisan dari Adam Syarqawi. Adam Syarqawi ini adalah penulis muda kelahiran Palestina yang beliau sekarang ini hidup di Beirut. Dia menulis begini ya sekalian. Ini ada kaitannya dengan ahli kubur tadi. Dalam kitab Muruj al-Zahab, karya Al-Mas'udi disebutkan, seorang laki-laki mendatangi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib lalu bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah makhluk yang paling bahagia hidupnya?" Dia mengatakan itu. Ia menjawab, ya, Ali bin Abi Thalib tadi menjawab, jasad-jasad di dalam tanah aman dari siksa dan menanti pahala. Jadi orang yang paling bahagia hidupnya adalah tadi itu, jasad-jasad di alam barzah, di alam kubur, ya, yang dia aman dari siksa. Apa aman dari siksa? Tadi lolos berbagai macam pertanyaan, ya. Tidak ada dosa-dosa yang mengakibatkan dia harus disiksa di alam kubur. Nah, kemudian dia menanti pahala. Dia menanti datangnya hari kiamat yang dia ingin segera masuk surga. Orang yang paling bahagia dalam hidup adalah orang yang beristirahat di kuburnya, melihat tempatnya di surga, dan mengulang-ulang permohonannya, ya Allah, percepatlah datangnya hari kiamat. Jadi orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beramal soleh, kemudian juga hatinya bersih, nah itu nanti dia sudah tahu tempatnya atau ditunjukkan oleh Allah tempatnya kelak di mana. Ya. Nah, ketika itu dia menunggu kesempatan itu dan dia justru berdoa, ya Allah, tegakkan hari kiamat. Ya Allah, percepatlah datangnya hari kiamat. Dalam kitab Al-Bashair wal Al-Zakhair karya Abu Hayyan At-Tauhidi disebutkan, Al-Mada ini berkata, aku membaca tulisan di sebuah makam di Damaskus yang berbunyi, tempat tinggal yang paling baik bagi orang yang telah berbuat. Kita, Bapak dan sekalian, tergantung kita mau mendapat tempat yang terbaik atau tempat yang susah. Kalau ingin jasad-jasad kita itu nanti di alam kubur, ya, aman dari siksa, justru ditampakkan oleh Allah surga, kemudian kita dibukakan pintu ini dan kita bisa melihat itu, kita justru pengen kapan kiamat datang, kapan kiamat ditegakkan, karena dia pengen segera masuk. Ada tulisan yang saya baca, ya, hari Jumat itu dari Ramadan Al-Budi. Beliau juga menulis syarah Al-Hikam. Nah, beliau mengatakan begini, siapkan modal utamamu di dalam menghadapi kematian itu adalah kebersihan hati. Hati yang bersih dari hasad. Hati yang bersih dari kedengkian.
barangkali amalmu tidak banyak. Tapi karena hatimu bersih, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada keinginan ingin berbuat curang atau menyakiti saudara sesama muslim, mungkin amal yang sedikit ini cukup. Dulu kita pernah menyampaikan tentang ahli surga yang amalnya biasa-biasa saja, tapi dia itu tidak memiliki rasa iri sedikit pun terhadap rahmat yang Allah berikan kepada seseorang. Tapi kata Al-Buti, bisa jadi seseorang itu banyak, tapi kalau hatinya tidak bersih, ada kebencian, ada hasad, hal yang banyak itu tidak cukup. Kalian, kita perlu ingat bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk terhadap Allah di surga itu adalah kebencian. Karena iri dilakukan oleh iblis. Ketika disuruh untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min. Saya ini lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Saya lebih mulia. Nah, dosa yang pertama yang dilakukan oleh manusia di bumi, nah ini dilakukan oleh siapa? Qabil terhadap Habil. Karena dia melihat istrinya kalah cantik dengan istrinya Habil. Nah, hal-hal semacam ini ya sekalian, ini penting. Kita harus berusaha sekuat tenaga menyiapkan bekal kita ya, di dalam menghadap kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atawah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang. Nah, hadis yang panjang ini, sekalian dilanjutkan lagi. Sesungguhnya hamba yang kafir, yang munafik, yang banyak berbuat dosa, ya, ketika hendak meninggal dunia dan menghadap alam akhirat, ia akan didatangi oleh para malaikat berwajah hitam dengan membawa masuh atau pakaian dari bulu. Lalu duduklah para malaikat itu di sisinya, selebar mata memandang, kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di sisinya sambil berkata, wahai jiwa yang jahat, keluarlah engkau dengan kemarahan dari Allah dan kemurkaan. Kalau tadi ya, ruhnya orang-orang mukmin yang mau keluar dari jasadnya itu disambut oleh para malaikat ya, yang wajahnya bersih, kemudian membawa kafan yang harum, penuh senyum. Nah, tapi kalau jiwanya atau ruhnya orang-orang yang tidak baik, itu disebut orang kafir, orang munafik, orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa. Ini yang menyambut para malaikat yang berwajah hitam. Kemudian dia menggetak jiwa itu supaya keluar dengan penuh kemarahan. Kemudian malaikat maut memegang ruhnya, setelah dia memegangnya maka para malaikat azab itu langsung
menangkapnya, mengambilnya dan meletakkannya dalam masuh tersebut, lalu keluarlah ruh itu dengan berbau busuk seperti bangkai. Malaikat itu naik membawa ruh itu, kemudian ya setiap kali mereka melewati sekelompok malaikat, mereka ditanya, siapakah ruh yang busuk ini? Mereka menjawab, ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutkan nama terjelek yang disandangnya selama di dunia. Kemudian sampailah ruh itu ke langit dunia, mereka meminta dibukakan pintu namun tidak dibukakan untuk mereka. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang. Kalau ruhnya orang-orang yang tidak baik, dia tidak memiliki akidah yang soleh ya, atau akidah as-salimah, ya. Dia tidak memiliki ibadah yang sahihah atau bahkan dia banyak berbuat maksiat, hatinya kotor, dipenuhi dengan kebencian, ya, kedengkian, dipenuhi hatinya dengan at-takabbur, ya, kesombongan, ya, tinggi hati, berbahaya. Berbahaya. Dia nanti tidak diterima. Mau masuk atau naik ke langit itu tidak diterima. Kemudian di sini disebutkan ya, amalan catatannya itu dicatat mana? Di sijin, di bumi yang terendah. Kemudian rohnya tadi juga sama dikembalikan ke jasadnya ketika di alam barzah. Tapi ketika ditanya man rabbuka, tanya lagi, apa agamamu? Saya tidak tahu. Azab. Kemudian sama ya, muncul ya, orang yang berburuk rupa ya, ketika ditanya siapa kamu? Ini amal buruk kamu. Jadi ada ya, dalam paham kita Ahlussunnah wal Jamaah siksa kubur itu ada. Karena memang ada beberapa kelompok yang tidak meyakini adanya azab kubur. Tapi dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah itu itu kalian Pak, kalau nanti ya ruhnya orang-orang tidak baik itu siksa. Banyak ini nanti kalau kita mau membahas tentang orang yang sering gibah ya, orang berzina itu bagaimana itu ada itu yang dipisahkan Rasulullah ketika dia sedang disebutkan oleh siksa. Nah, ala kulli hal sekalian dari dua kisah atau dua proses mengeluarkan atau keluarnya ruh tadi, kita ingin yang mana? Kita ngambil pelajaran yang bagaimana? Kita ingin ruh kita ini nanti lancar ya, dibawa oleh malaikat yang baik ya, sampai ke langit 7, kemudian amal kita ya, dicatat di iliyin atau di sijin. Nah, kalau orang-orang yang tidak baik ini juga ditunjukkan nanti kira-kira tempatmu itu di sini, di neraka. Sehingga mereka, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Kalau orang-orang yang beriman tadi, itu justru pengen kiamat itu cepat. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman, iso ojo kiamat. Karena dia sudah
Sebab itu ini sekalian untuk mengingatkan kita ada beberapa ya pesan. Satu, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin wa huwa ya'iduhu igtanim khamsan qabla khamsin. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi bersabda saat menasihati seorang sahabat, igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 halangan. Ini kita ya, untuk mengingat kita agar kita ini betul-betul mempergunakan ya, 5 kesempatan sebelum datang 5 hambatan. Pertama, sababaka qabla haromika. Pergunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Terlambat ya. Wah, ya. Insya Allah ini mudahnya baik-baik semua. Ya, gak rugi. Tapi gak apik, ya alhamdulillah karena tuanya apik. Salahnya itu kalau mudahnya gak apik, terus segera dipanggil Allah. Nah ini yang rugi. Tapi alhamdulillah kita ini sampai detik ini, anggaplah kita ini sudah masuk masa tua, tapi kita insya Allah juga tidak terlambat sadar. Kalau dulu orang ngaji di sergap ini berarti memang diinginkan oleh Allah kebaikan. Karena idza aradahu bi khairan yufaqihu. Kalau Allah itu menghendaki, mendesain, menginginkan seseorang itu baik, maka Allah akan menjadikan dia itu sergap ngaji untuk memahami agama. Kalau kita ya, ibu-ibu sekalian itu sergap ngaji, terus berusaha untuk belajar memahami agama, itu salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Man aradahu bi khairan yufaqihu. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah itu menjadikan dia ini sergap untuk ngaji dan mendalami agama. Salah satu tanda. Wasihhataka qabla sakomika. Pergunakan sehatmu sebelum sakitmu. Alhamdulillah, ya, mumpung bahwa orang sekalian kita ini sehat. Kalau sudah sakit, itu nanti tidak optimal. Kurang optimal. Kalau sakitnya nemen, malah kadang-kadang itu ujian. Ada yang masih istiqomah, ada yang malas. Kalau kita ini kan sudah pusing tua-tua, sing nom-nom agak masuk ya. Sing tua-tua di atas 55, 60 itu kadang-kadang penyakit itu sudah mulai tumbuh. Ada yang encoan ibu sekalian, ada yang beser, gitu kan. Ada yang asam urat, ya kan sudah mulai. Di musola atau rumah sakit. Kadang-kadang ada yang buang air kecil itu kadang-kadang nggak bisa ditahan keluar sendiri. Kadang air besar itu kadang-kadang begitu. Kadang kebelet itu. Nanti kalau sudah tua ini kalau diajak naik bis itu males. Naik bis atau naik kereta. Kalau bis pas di tengah jalan pengen ngoyo bingung. Itu mulai ada banyak penyakit. Nah ini
Wasihataka qabla sakomika. Wa ghinaka qabla fakrika. Ya. Gunakan sebaik-baiknya waktu kayamu sebelum miskinmu. Wa faraghoka qabla suhlika. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautika. Dan waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Nah, ini diingatkan. Kalau lahirnya tahun 60-an, 70-an mesti hafal ya. Ingat lagunya Omai Rama ya. Jaga 5 sebelum datangnya 5 mesti hafal. Nah, ini jadi Omai Rama itu luar biasa. Dia waktu itu mungkin sudah membaca dan merenungkan hadis ini sehingga muncul lagu datang 5 jaga 5 sebelum datangnya 5. Pertama, ya kan, udah seneng lagu Omai Rama ini. Dulu waktu zaman itu kan masih nobar itu, Pak Sentot ya. Jadi nonton biskupnya itu gerimis bubar. Kalau lihat apa itu filmnya orang ramai itu biar di alun-alun. Kalau sekarang kalau Gen Z itu ada Gen Z gak menangi ya. Lihat nobar itu tidak menangi. Nah ini 5 datang 5. Nah ini kita juga diingatkan ya, oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, ya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang seringkali mayoritas manusia tertipu dan merugi di dalamnya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Jadi kalau masih sehat ya, kadang-kadang kumain ya, tapi seloro. Kalau sehat, koyo-koyo kayak iso loro. Koyo gak iso mati. Ya, itu kadang-kadang lupa. Terus kadang-kadang kalau punya waktu luang, itu ya gitu. Kita ini kadang-kadang lupa. Luang, sibuk, scroll WA, terus nge-scroll TikTok, apa menarik TikTok, lagi jenuh-jenuh itu, waduh. Sekarang itu TikTok kan apa ya, menghibur. Ya. Nah itu ketika kita ini memiliki waktu luang. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini memang beda ya. Ini cara ini kan mindset, cara pandang. Kalau orang-orang soleh, kalau Rasulullah itu kan melihat, ya, melihat umur itu kan ya, 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, ya, 3 menit. Sehingga karena mindsetnya melihat ke depan itu atau jatah hidupnya itu sedikit, ini dia menggunakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ini kadang-kadang kan mikirnya koyo-koyo kita itu mikir 1 tahun yang akan datang, 2 tahun, 5 tahun, sehingga koyo hidup ini kalau mereka enggak. Karena hanya 1 jam, bagaimana supaya 1 jam itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita berpikirnya masih 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, kan bisa suwe. Kan bisa besok, kan bisa bulan depan, kan bisa 1 tahun ke depan. Seperti itu berpikirnya. Sehingga ini diingatkan ya oleh Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Ya. Jadilah engkau di dunia itu bagaikan orang yang asing atau orang yang sedang menyeberangi jalan. Ibnu Umar ya biasanya memberi nasihat, idza amsayta falatang tadiris sabah wa idza asbahta falatang tadiril masa wa khud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Jika engkau berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya pagi. Dan jika berada di waktu pagi,
janganlah menunggu datangnya waktu sore. Nah ini kan mindset, cara pandang bahwa ya aku bisa urip meneh. Ya nanti kalau saya nanti malam masih hidup. Nah, cara pandangnya begitu. Nah ini kan cara pandang akhirat. Tapi nak kerja ya jangan. Aku mati ya enggak kerja, ya kan beda lagi. Nah ini sehingga pergunakanlah kesempatan sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu dan pergunakan masa hidupmu untuk menghadapi kematianmu. Mana sebenarnya? Kadang-kadang sudah tahu ya, sudah mendengar, tapi menanamkan keyakinan ini yang kadang-kadang maksudnya saya ya, kalau bapak-bapak mungkin bisa, saya kadang kurang. Jadi mari moco ini semangat, yang berbuat baik tapi meninggalin. Tapi justru itulah manusia. Ada juga sahabat Rasulullah itu Hadullah namanya. Dia mengatakan fakot nafaku Hadullah, fakot nafaku. Sahabat itu terkejut. Kenapa Hadullah mengatakan telah munafik Hadullah, telah munafik Hadullah? Dan dia menghadap kepada Rasulullah. Apa kamu mengatakan? Ya Rasulullah, kalau saya sedang hadir di majelis Rasulullah, kemudian Rasulullah itu bercerita tentang neraka, saya semangat. Saya pengen duduk neraka. Kalau waktu cerita surga, saya ini jadi yakin seakan-akan melihat surga. Tapi ketika saya pulang, adalah terus ketemu bojo, ketemu anak, ya memang manusia begitu. Sehingga kita memang perlu diingatkan dan itu barangkali teman-teman sekalian terkait dengan alam barzah. Dan nanti berikutnya kita akan membahas ketika ya, nyawa atau jiwa-jiwa itu ada di atau jasad-jasad itu ada di alam barzah, itu rohnya di mana? Apakah ruhnya itu ya ada di jasad itu atau dia berada di tempat lain? Itu nanti kita kaji bersama-sama ya, supaya pemahaman kita terkait dengan hal semacam ini. Dan mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.